kita jadi terancam perang persaudaraan. Ada apa ini? Ada apa ini? Aduh, kenapa nih? Aku yang berkuasa di wilayah ini. Kamu pergi dari sini. Langkahi dulu mayat. Baru kamu bisa menguasai wilayah ini. Baiklah, sepertinya kita harus berbagi kekuasaan. Itu keputusan yang tepat. Tapi kita bagi dengan adil. Baik, kamu boleh menguasai daratan dan keturunanmu menjadi petani atau pedagang. Dan aku menguasai lautan dan keturunanku menjadi nelayan atau pelaut. Aku setuju. Itu keputusan yang tepat. Tapi ada satu syarat. Kelak keturunanmu boleh menyentuh daratan tanpa persetujuanku. Kalau itu dilakukan, maka pertarungan akan dilanjutkan. Aku setuju. Ini batas kesepakatan. Ada apa dengan anak cucu keturunanku ini? Sepertinya mereka lagi gundah gulana. Aku harus segera membantu. Titi! Sepeda kamu kan di sana. Kok kakak kamu di sini? Aku lagi sedih. Sedih kenapa? Bapak aku nggak beliin sepeda baru untuk aku.
Ya udah deh. Daripada kamu sedih, lebih baik kamu ikut aku main aja. Kita main bola. Gimana? Yuk. Ayo Siti, kita main Siti. Iya. Main oper. Ayo Siti. Oper lagi Siti, oper. Ayo kau maju Siti. Ini Siti. Ayo golin. Golin. Gol. Hai kalian. Gimana kalau kita bertanding? Kalian pasti kalah lawan kita. Karena sepeda kita tuh masih baru. Sedangkan sepeda kalian butut. Pasti larinya pelan. Kasipun. Gimana? Kalian berani nggak main sepeda sama kita? Kalau takut, bilang aja sekarang. Nanti nyesel loh. Ayo, siapa takut? Iya. Ayo. Jangan takut. Ini dia sasaranku. Pundi, uangku akhirnya terkumpul lagi. Hei! Lepaskan kepiting-kepiting itu! Apa hak kalian melarang aku? Hah? Kamu sudah merusak lingkungan kami! Dan kamu sudah mengganggu kehidupan kami! Asal tahu aja, laut dan isinya adalah warisan leluhur. Jadi, kalian tidak ada hak untuk melarang kalau aku ngambil kepiting kembang ini di sini. Serang dia! Disuruh! Disuruh! Hei, kurcaci! Kau telah mengganggu keturunanku. Rasakan ini. Hah! Wah! Rasain lo! Ah, Hei, keturunanku! Silakan kau ambil sesukamu kepiting-kepiting itu. terima kasih, Kusura. Terima kasih. Aduh. Ulan terus jangan mau. Sini ikutin aku. Tangkap ulan. Ya. Sekali, Ti. Gimana mau menang lawan kita? Sepedanya aja butut. Iya. Larinya pasti pelan. Ya memang kan mereka nggak kuat lari. Kalian gak akan menang kalau mainnya nggak curang. Kita bisa kalahin kalian asal kalian mainnya yang nggak curang. Siapa yang curang? Iya kita nggak dituduh lagi. Jangan kebanyakan ngomong. Lebih baik kita lanjutin pertandingannya. Ayo, tapi nggak seru kalau nggak ada hukuman bagi yang kalah. Oh benar tuh.
Kalian harus dihukum. Gimana? Gimana? Masih berani nggak? Boleh. Ayo, udah kalah gini pasti mereka kalah lagi lah. Iya dong. Tahan kok, Pak. Tanya Pak, apakah si Purboyo dan Sari udah membayar utang ke Bapak? Belum. Saya kasih tahu ya Pak ya, sebenarnya mereka itu punya uang Pak. Tapi kayaknya mereka nggak mau bayar utang deh ke Bapak. Ternyata dia ngebohongin saya. Iya. Kalau gitu, saya tagih dia. Harus Pak, segera ya. Jadi mau lihat bagaimana mukanya si Purboyo dan Sari pas tagih utang sama Pak Handoko. Ayo kita bulan, ayo. Ayo dong, oper go. Ini aku oper bulan. Kita menang. Kalian sekarang kalah. Sesuai dengan perjanjian, kalian harus berenang di pasir. Ayo cepet, gak usah pakai ragu, les banget sih orang. Jangan sakiti suami saya, Pak. Kalian sudah ngebohongi saya. Saya tahu kalian punya uang. Sumpah, Pak, kami nggak punya uang, Pak. Nggak bisa uang sini balik kalau usaha kayak gini. Hah? Beri kami waktu, Pak. Kami pasti bayar. Saya kasih tempo 1 bulan. Kalau tidak bisa membayar dan menempati janjinya, rumah ini dan dagangan ini saya jual. Berhenti. Bulan, Bapak, itu bapak kamu kan? Iya, pasti bapak aku bawa ke piting kembang lagi dan uangnya tambah banyak. Ayo kita ke sana. lihat. Bapak bawa kepiting yang banyak. Bapak bawa ke piting kembang lagi. Jadi nanti bapak banyak uang dong. Emang kepiting kembang itu mahal ya, Lan? Iya, tapi yang bisa nangkap kepiting kembang ini cuma bapak aku. Emang bapak nangkap di mana kepiting kembang itu? Iya dong. Nanti pada tahu, ntar pada ngambil juga dong. Oh iya. Bulan, ini bawa dulu kepitingnya. Jangan dulu jual sebelum Bapak datang. Oke, Pak. Bye-bye. Tete, lihat nih, aku bawa kepiting kembang buat dijadiin uang. Kamu mau uang nggak? Kalau mau bilang aja sekarang. Ayo dah. Ya. Nyebelin banget sih tuh anak. Awas nih. Hei, Titi! Dan kabar kamu?
Ayo Siti, cepetan Siti. Ayo, cepetan Siti. Cepetan. Nggak apa-apa kan? Siti jahat, Pak. Siti ngelempar bola ke Wulan. Bagaimana kita cari uang 1 bulan, Pak? Bapak juga nggak tahu, Bu. Gimana caranya ya? Pinjam sama Sum ya, Pak. Jangan, Bu. Dia nggak akan ngasih. Saya coba ya, Pak. Ya. Pak, Bu, beliin sepeda baru dong buat Siti. Kayak Wulan. Bapak lagi nggak punya duit. Mau beliin kamu sepeda pakai apa? Tadi aja Handoko datang ke sini, lagi uang sama Bapak. Tapi Pak, kenapa sih kita harus minta begini? Kenapa Bapak tidak bekerja sebagai nelayan? Siti, kamu lupa nak? Kita ini warganya Kibaya. Kita nggak boleh jadi nelayan. Apalagi mencari penghasilan dari laut. Paham kamu? Siti! Siti! Busung! Busung! Bu! Ada Bu Sari. Ada apa Bu Sari? Gini Bu, saya mau pinjam uang lagi. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus balikin modal usahaku. Atau kamu mau aku masalahkan. Bapak! Hah? Mau pinjam uang? Yang kemarin kamu pinjam aja itu belum dibayar. Kapan bayarnya? Saya pasti bayar kok, Bu Sum. Saya akan cicil kalau dagang saya lancar. Aduh, nggak deh Bu Sari. Dengan dagangan kamu kecil kayak gitu, dari mana kamu dapat untung besar untuk bayar hutang? Kamu saja terlibat dengan rentenir. Itu saya tahu. Gak usah bohong Ibu Sari. Ya udahlah ya, gak usah kamu mikirin hutang kamu itu. Lebih baik kamu jual saja rumah kamu. Jual rumah? Nanti saya tinggal di mana, Bu? Aduh Bu Sari, kontrakan itu banyak. Kenapa sih diambil pusing? Terus jual. Akhirnya kena dia saya kerjain. Biarin aja dia kelilit sama hutang. Saya kasih tempo 1 bulan. Kalau tidak bisa membayar dan menepati janjinya, ini dan dagangan saya buang. Ibu. Jangan sedih dan bimbang. Berjuanglah untuk ke depan. Siapa kamu?
Ambillah. Ini untuk modal usaha kamu. Mulailah dengan semangat baru. Ayo, ambillah. Ingat, ini perseteruan abadi. Bersabar. Dan kamu harus bisa bertahan. Siapa lelaki itu? Apa dia Kibaya? Ibu mendapatkan uang ini dari Kibaya. Sepertinya begitu, Pak. Dia datang memberikan uang ini, lalu pergi begitu saja. Tiba-tiba aku teringat Kibaya. Padahal aku sendiri tidak tahu seperti apa Kibaya. Semoga ini petanda baik, Bu. Ya udahlah, Pak. Dari manapun uang ini, kita pergunakan saja dengan baik agar usaha kita berkembang. Iya, Bu. Aku juga berharap apa yang kamu katakan itu benar. Kibaya kembali ke bumi. Karena aku ingin minta bantuan dia, Bu. Untuk menghabiskan Suradi, Bu. Ya, Pak. Ya udah, Pak. Aku kembalikan ke Handoko ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Tuhan. Mario, kalau punya anak, urus dong yang benar. Jangan liar kayak gitu. Kamu mau anak kamu itu celaka gara-gara perbuatannya? Hah? Ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba marah sama aku? Aku salah apa? Salah kamu. Kamu gak bisa urus anak kamu. Apa maksud kamu? Kamu jangan macam-macam ya. Dengar ya, Boyo. Anak kamu itu, tadi itu ngelempar bola sampai anakku tuh jatuh dari sepeda. Dan kepiting yang dibawanya itu berantakan. Emangnya kamu tuh bisa ganti kepiting kembang yang mahal itu mati gara-gara anak kamu? Gak bisa kan? Kamu jangan menghina aku ya. Biar susah begini, aku masih punya harga diri. Ayo pukul aku. Hah? Memangnya kamu berani? Diam kamu! Sudah tua masih saja pada berantem kayak anak kecil. Karena dia udah menghina keluarga saya, Pak. Hilang kesabaran saya lama-lama kalau dia terus begini. Diam kamu! Sudah. Kamu pulang. Makasih Bu ya. Permisi, Pak. Ini Pak, ikannya segar-segar nih Pak. Enggak, Pak, makasih. Saya tidak nyari ikan. Saya nyari kepiting kembang. Bapak ada kepiting kembang nggak? Waduh, kita kagak pernah dapetin kepiting kembang itu Pak. Nelayan yang biasa membawa kepiting kembang itu di mana ya, Pak? Oh, Suradi. Kayaknya dia belum datang Pak. Yaudah, makasih ya, Pak ya. Bapak, wah, Bapak pasti lagi nyari kepiting kembang ya. Ini dia Pak kepiting kembangnya. Wah, benar. Ini yang saya cari. Tapi kali ini kepitingnya besar-besar Pak. Jadi harganya juga lebih mahal. Jangan khawatir. Berapapun harganya akan saya bayar. Pak, gimana tambah 500.000 lagi dari harga kemarin? Baik, akan saya bayar. Tapi Pak, saya mau pesan satu lagi untuk selanjutnya yang besar-besar seperti ini Pak. Gimana? Siap. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya permisi dulu ya Pak. Wah, kita dapat uang banyak. Tadi saya dengar ribut-ribut. Ada apa lagi sih?
Tadi Suradi datang lagi ke sini, Bu. Dia mencaci maki aku, Bu. Dia menghina keluarga kita, Bu. Aku sakit hati, Bu. Aku ingin membalas mereka, Bu. Siti! Sini kamu! Kenapa kamu mencelakai Wulan? Siti yang melakukannya, Pak. Kamu sengaja ingin membuat Bapak dipermalukan di depan muka umum? Iya! Iya! Takut, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Sabar. Siti! 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 Siti kembali, Nak. Siti! Kita harus cari cara untuk menyingkirkan manusia bodoh itu di wilayah kita. Karena dia telah mengambil kepiting kembang di wilayah kita sesuka hatinya. Dan kita harus cari cara untuk mengalahkan dia. Kita tidak bisa mengalahkan dia, Tuan Raja. Dia didengar oleh Kisura, penguasa lautan itu. Kita harus bisa bikin permusuhan antara Kisura dan Kibaya. Kenapa ya aku harus hidup sebagai orang miskin, tidak berkecukupan seperti mereka? Aku juga pengen beli sepeda baru seperti mereka. Wih, kamu pakai sepeda baru tuh. Tapi aku nggak bakalan gentar lawan kamu. Kamu siap tanding? Iya, ayo kita bertanding. Siapa takut? Ayo. Kalau begitu, siap aja. Ayo kita tanding. Ayo. Ayo. Tete, lagi Kak. Dodo, ayo Dodo. Dodo. Siti, Siti, kamu lagi kurang sehat ya, Siti? Aku tahu, pasti di keluarga kamu lagi banyak masalah ya. Kasihan banget sih. Kamu emang nyebelin ya, Wulan. Asal kamu tahu, kamu jangan pernah menghina dan melecehkan keluarga aku. Justru itu. Aku tuh lagi nyoba kesabaran kamu tuh sampai di mana sih, Siti? Oh iya, kalau kesabaran kamu habis, bisa diisi ulang nggak? Kamu menyebelin ya? Wulan, jangan lari kamu. Anak orang susah. Kejar aku kalau bisa. Kejar aku kalau bisa. Aduh, kaki aku. Emang enak, makanya jadi orang jangan sombong. Kena batunya kan sekarang. Bye-bye. Siti. Nyebelin banget sih. Aduh, kaki aku. Aduh. Siti. Wulan, kok belum pulang sih, Bu? Lagi main, Pak. Wulan. Kamu kenapa, Nak? Kenapa, sayang? Dengar sini. Ya ampun, kaki kamu luka, sayang. Sama Mas Boy. Awas ya. Loh, Pak, kamu mau kemana, Pak? Pak! Bapak!
Boyo, mana anakmu? Mana Siti anakmu? Ada apa lagi sih? Ada apa? Anakmu tuh selalu bikin celaka anakku. Anakku si Wulan sampai berdarah gara-gara anakmu. Ya nggak mungkin lah. Gak mungkin apanya? Ya nggak mungkin Siti melakukan itu. Pasti anak kamu yang memulai. Atau jangan-jangan ini pasti akal-akalan dari anak kamu aja. Ya kan? Pak, jangan, Pak! Bapak, jangan, Bapak! Mau apa? Mau pukul aku? Pak, jangan, Bapak! Ini dia anakmu. Titi, kamu apain si Wulan? Siti tidak mencelakai Wulan, tapi Wulannya aja yang jatuh sendiri. Bohong. Sukadi, kamu kan udah dengar sendiri kan? Anakmu yang salah, bukan anakku. Kamu mendingan pergi dari sini. Sabar. Pergi, aku bilang. Pak, sabar. Pergi nggak? Pak. Aku bilang pergi. Pak, sabar, Pak. Sabar. Kenapa Bapak tidak kaya seperti Pak Suradi? Kenapa Bapak tidak memilih pekerjaan seperti nelayan ya? Oh iya, biasanya jam segini nelayan sudah pergi melaut. Aku harus mengintip dan mengikuti Pak Suradi. Kemana dia membawa kepiting kembang itu? Aku harus melakukannya. Ya, mudah-mudahan aja ya Pak ya. Bapak pulang bawa kepiting kembang yang banyak banget. Ya. Bapak nanti akan bawa kembang lebih banyak lagi. Biar kita semakin percaya ya. Dan Bapak nggak lupa kan buat beliin Wulan mobil. Beres. Pokoknya apapun yang Wulan dan Ibu minta, pasti Bapak minta. Ingat, jangan sampai ada orang yang tahu di mana Bapak dapatkan kepiting kembang. Iya iyalah Pak, kan cuma Bapak yang tahu di mana itu berada, ya kan? Iya, kecuali ada ngikutin Bapak. Ya udah, Bapak berangkat dulu ya. Dadah Bapak, hati-hati Bang. Dadah. Tuh. Suradi udah pergi tuh. Gimana ini? Kita mesti ngikutin dia tuh. Gimana mau ngikutin? Istri sama anaknya aja masih ada di pantai. Nanti kita ketahuan dong. Waduh, gagal lagi dong kita ngikutin dia. Semoga aja Bapak kamu dapetin kepiting itu lebih banyak lagi ya. Amin, dan sudah beli mobil. Yeay. Bye. Perginya dia ya. Aduh, kayaknya kita nggak bisa ngejar dia deh. Dia pakai perahu mesin soalnya. Nah, itu perahu mesin dia tuh. Mungkin di sana dia dapetin kepiting kembang itu. Yuk kita kejar dia yuk. Ayo. Aku harus memanfaatkan anak itu. Dari mana kamu malam-malam sedih? Patul. Itu Patul habis dari laut, tiba-tiba saja aku ingin ke pantai. Jangan bohong Siti.
Bapak tahu kenapa kamu tiba-tiba ingin ke pantai. Karena kamu ingin tahu bagaimana caranya Pak Suradi mendapatkan kepiting kembang. Iya kan? Iya, Pak Tuwo. Baiklah, Bapak akan kasih tahu di mana tempatnya kepiting kembang itu. Dan Bapak akan pinjamkan perahu mesin Bapak untuk kamu pergi ke sana. Kepiting kembang itu adanya di Pulau Pasir Karang. Benarkah itu, Pak Tuwo? Aku akan segera pergi ke sana. Benar, tapi ada syarat. Apakah itu syaratnya, Pak Tuwo? Syaratnya, kamu harus mencabut tongkat pembatas yang nancep di pinggir pantai. Karena hanya keturunan kamu yang bisa melakukannya. Baiklah, Pak Tuwo. Aku akan mencabut tongkat pembatas itu. Ayo Siti, cepat cabut tongkat pembatas itu. Kenapa air laut jadi bergelombang kayak gini? Iya, sepertinya terjadi sesuatu di bawah laut. Kita harus berhati-hati. Siti, ayo berikan sama saya. Cepat berikan. Akhirnya aku bisa memperdaya anakku. Raja Kurcaci, pasti kamu yang melakukan semua ini. Sekarang tongkat ini sudah menjadi milikku. Permusuhan Kisura dan Kibaya akan memulai babak baru. Sebentar ya. Ibu mau ngapain lagi ke dalam? Ibu mau bilang Mas Ibu kan? Sebentar ya. Aduh Bu, jangan Bu, bahaya. Mendingan kita nyelamatin diri yuk. Ayo Bu, yuk. Bulan sayang Mas Ibu di dalam. Sebentar. Aduh Bu, jangan Bu. Aduh, ayo Bu. Yuk.
yakin Bapak akan selamat? Ibu yakin banget kalau bapak kamu sudah sampai di pantai, Wulan. Mana ya? Bu, itu kan Bapak. Iya, Wulan. Hei, Wulan. Pak! Pak! Bapak! Bapak! Bapak bangun, Pak! Bapak kenapa, Pak? Wulan, gimana ini, Wulan? Bapak bangun. Pak! Pak bangun, Pak. Bapak kenapa, Pak? Bapak bangun, Pak! Bapak! Pak, jangan tinggalin kita, Pak! Bapak bangun! Wulan, bapak kamu sudah tiada, Wulan. Bapak! Bapak jangan tinggalin kita dong, Pak! Pak, bangun, Pak. Pak. Bapak. Pak! Ada apa ini? Semalam ada terjadi gempa, Pak. Dan air laut menyapu kampung kita. Ini pasti ada pelanggaran. Ayo, Pak. Mari, Pak. Bapak! Makasih ya, Pak. Ayo, Pak. Semalam Siti mencabut tongkat pembatas itu. Raja Kurcaci yang memanfaatkan Siti. Gawat. Ini akan menjadi pertempuran abadi. Tongkat itu harus direbut kembali, Pak. Anak si Boyo itu selalu jadi masalah. Ayo. Hati-hati, Pak! Pak Tuo, di mana aku bisa menemukan Raja Kurcaci itu? Jauh di tengah laut sana, di pulau pantai Pasir Karang. Kita tidak akan sanggup menghadapi mereka. Dan kita tidak akan bisa melakukannya. Aku akan melakukannya, Pak Tuo. Wulan, hentikan Wulan. Wulan! Pasti mereka sekarang sedang berselisih kembali. Dan sebentar lagi pasti mereka akan saling menerkam. Dan kita aman dari ancaman manusia serakah itu. Tenang, Wulan. Ada aku di sini. Iti, kamu ngapain di sini? Maaf, Wulan. Terus terang saja aku ketakutan dihajar warga karena telah bersalah mencabut tongkat pembatas itu. Jadinya aku sembunyi di sini deh. Karena perbuatan kamu itu, kampung kita jadi porak-poranda. Kita jadi terancam perang persaudaraan. Ada apa ini? Ada apa ini? Aduh, kenapa nih? Siti, di mana kamu, Nak? Siti! Anak kamu itu sudah mengacaukan segalanya. Apa maksud kamu?
Siti sudah mencabut tongkat perbatasan itu. Kenapa Siti melakukan itu? Lalu aku harus bagaimana? Kamu harus bertanggung jawab atas masalah ini, Boyo. Tongkat itu sudah dicuri oleh Raja Kurcaci. Sakuraja! Sakuraja! Di mana aku ini? Kepiting kembang. Itu kan kepiting kembang yang membuat keluarga Wulan kaya raya. Syukurlah aku bisa menemukan kepiting kembang itu. Ayo kita bawa dia. Cepat. Lepasin aku. Siti, Kurcaci. Berarti sekarang aku ada di wilayahnya Kurcaci dong. Hei, siapa kamu? Udah ketahuan. Apaan tuh? Keren banget. Kejar dia, ayo! Cepat. Kamu mau kemana? Hah? Kamu pikir kamu bisa lolos dari kita? Lepasin saya. Jangan tangkap saya. Ayo kita tangkap dia! Jangan tangkap saya. Jangan tangkap saya. Tolong. Lepasin saya. Tolong. Lepasin aku. Lepasin aku. Wulan, cepat, cepat! Lepasin aku. Jangan. Lepasin. Ayo kita pergi! Ayo! Tolong. Tolong. Lepasin aku. Wulan, akhirnya aku bisa ketemu kamu juga. Ini semua tuh gara-gara kamu, Siti. Kok aku lagi sih yang disalahin? Seandainya kamu tidak mencabut tongkat pembatas, kita nggak mungkin ada di sini, Siti. Ya deh, aku ngaku salah. Tapi sekarang bukan itu yang harus kita bahas. Sekarang gimana caranya kita bisa lolos dari kurcaci-kurcaci itu? Kamu mikir aja sendiri. Biar aku juga mikir sendiri. Tolong! Lepasin aku. Tolong! Pak Suradi, Wulan pergi ke laut menemui Raja Kurcaci. Saya sudah cegah, tapi dia ngebantah. Wulan? Pak, Wulan, Pak, gimana nih, Pak? Wulan pergi ke laut. Heh, Sari, ini semua gara-gara anak kamu ya? Sepertinya kita tidak akan selamat, Wulan. Maafin aku ya, selama ini aku udah membuat kamu kesal. Seharusnya minta maaf itu aku, Titi. Aku yang udah sering jalan sama kamu. Mungkin karena perbedaan leluhur kita, jadi aku selalu aja membenci kamu. Tapi kalau kita selamat dari sini, aku janji
kita pasti akan jadi sahabat yang saling berguna. Aku juga menginginkan seperti itu. Tapi kita nggak boleh menyerah begitu saja, Siti. Kita harus tetap berjuang. Kita harus pergi dari sini dan membawa tongkat pembatas itu. Daripada kita mati nggak ada maknanya. Setuju kalau begitu. Kita harus melepaskan ikatan ini. Dan kita harus merebut kembali tongkat pembatas itu. Semangat. Mereka kabur. Apa? Mereka melarikan diri. Gimana sih kerja kalian? Cuma ngurusin mereka aja. Kalian nggak becus? Mau jadi apa kalian? Ya begini, Tuan. Begini gimana? Siti pakai jatuh segala. Kalau kamu jatuh bisa menghambat perjalanan kita, tahu nggak? Kalau kurcaci-kurcaci itu nangkap kita lagi, kamu mau? Aku sih nggak mau. Aku capek, Wulan. Kita istirahat dulu aja yuk. Ya elah, pakai istirahat segala. Emang kita lagi piknik, kita ini lagi kabur. Lagi kabur, Siti. Kamu mau mati konyol di sini? Aku sih nggak mau. Kok kabur sih? Bukannya kita harus nyari tongkat pembatas itu dulu? Oh iya ya. Aduh, kok aku bisa lupa sih? Yaudah yuk. Yuk. Gawat, Siti. Pasti kurcaci-kurcaci itu nyariin kita. Aduh, terus kita gimana dong? Kita sembunyi. Kita kesini aja yuk. Yuk, buru. Jadi kita buru pergi dari sini. Ayo, pergi. Memalukan. Kalau sampai mereka lolos, sungguh sangat memalukan. Saya pikir mereka nggak akan bisa keluar dari pulau itu, Raja. Mereka terjebak di pulau ini. Lagi pula mereka tidak tahu jalan untuk keluar dari sini. Kamu yakin mereka menyimpan tongkat itu di sini? Iya, pasti tongkat itu ada di sini. Ini kan rumah raja. Mana mungkin mereka nyimpan di tempat lain, ya kan? Iya sih. Siti, sepertinya mereka tidak menyembunyikan tongkat pembatas itu di sini deh. Buktinya kita tidak menemukannya. Sabar, Wulan. Kita harus terus mencari tongkat itu. Wulan, aku tidak menemukan tongkat itu. Akhirnya aku bisa menemukan tongkat ini juga. Syukurlah tongkat ini sudah ketemu. Kalau gitu, ayo kita pergi dari sini. Jangan ambil tongkat itu. Aduh, gawat di sini. Gawat. Kita ketahuan lagi. Kabur. Ya, kabur. Kabur. Hei, cepat kejar mereka.
Hati-hati Siti. Ayo. Ayo. Tunggu Siti. Aku capek banget. Aduh. Siti, di sana ada perahu. Kita ke sana yuk. Ayo. Gawat, perahunya bocor. Kalau begitu biar kamu aja yang dayung. Biar aku yang memperbaiki bocornya. Baiklah. Syukurlah.